Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal mengenai teorema Pythagoras. Nomor 6, diketahui himpunan panjang sisi-sisi segitiga sebagai berikut. Ya, 1, 3, 4, 5, 2, akar 3, akar 3, 9, 3, 6, 8, 9, 4, akar 5, 7, akar 40. Dari himpunan-himpunan di atas yang dapat membentuk segitiga siku-siku adalah. Jadi dari himpunan sisi segitiga ini kita akan mencari jenis segitiga siku-siku. Jadi syarat untuk mencari segitiga siku-siku ini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ini adalah segitiga siku-siku. Jadi C-nya ini adalah sisi yang terpanjang. Jadi di sini kita tentukan ABC-nya. Jadi yang pertama ini adalah A-nya adalah sama dengan 3, kemudian B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 5. Maka kita cek nomor 1 jadi 1. Jadi di sini C kuadrat sama dengan C-nya ini adalah 5, berarti di sini adalah 5 kuadrat. Maka 5 kuadrat ini hasilnya adalah 25. Kemudian nilai A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A-nya ini 3, berarti di sini 3 kuadrat ditambah dengan B-nya adalah 4, berarti di sini adalah 4 kuadrat. Maka di sini sama dengan 3 kuadrat adalah 9 ditambah dengan 4 kuadrat adalah 16. Maka di sini sama dengan 9 tambah 16 adalah 25. Maka di sini nilai C kuadratnya adalah sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini termasuk jenis segitiga siku-siku. Jadi ini yang pertama, kemudian yang kedua. Yang kedua adalah ini. Jadi di sini kita akan cek satu persatu. Jadi di sini A-nya adalah akar 3, kemudian B-nya adalah akar 3, kemudian C-nya adalah sama dengan 9. Di sini yang kedua jadi C kuadrat sama dengan C-nya adalah 9, berarti ini 9 kuadrat. 9 kuadrat hasilnya adalah 81. Kemudian nilai A kuadrat plus B kuadratnya adalah sama dengan A-nya adalah akar 3, jadi di sini akar 3 kuadrat, kemudian ditambah dengan B-nya akar 3, jadi di sini adalah akar 3 kuadrat. Maka di sini sama dengan akar 3 kuadrat adalah 3, kemudian ditambah dengan akar 3 kuadrat adalah 3, jadi hasilnya di sini sama dengan 3 tambah 3 adalah 6. Jadi di sini nilai C kuadratnya adalah lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Karena di sini 81 dan di sini 6. Berarti C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian yang ketiga, jadi di sini nilai A-nya adalah 6, kemudian nilai B-nya adalah 8, kemudian nilai C-nya adalah 9. Berarti di sini yang ketiga, nilai C kuadratnya adalah sama dengan C-nya adalah ini 9, jadi 9 kuadrat. 9 kuadrat ini hasilnya adalah 81. Kemudian nilai A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A-nya adalah 6, berarti di sini adalah 6 kuadrat. Kemudian ditambah dengan B-nya adalah 8, jadi di sini adalah 8 kuadrat. Maka di sini 6 kuadrat adalah 36, ditambah dengan 8 kuadrat adalah 64. Sama dengan 36 ditambah 64 adalah 100. Jadi nilai C kuadratnya, jadi di sini 81, di sini 100, berarti ini lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ini C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempatnya, jadi yang keempatnya ini A-nya adalah akar 5, kemudian B-nya adalah sama dengan 7, kemudian nilai C-nya adalah akar 40. Maka kita cek di sini, jadi yang keempat C kuadratnya adalah sama dengan, ini C-nya adalah akar 40, berarti di sini adalah akar 40 kuadrat. Berarti hasilnya adalah sama dengan akar 40 kuadrat adalah 40. Kemudian nilai A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A-nya adalah akar 5, berarti di sini adalah akar 5 kuadrat. Jadi akar 5 kuadrat ditambah dengan ini 7, jadi di sini adalah 7 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 5 dikuadratkan adalah 5, kemudian ditambah dengan 7 kuadrat adalah 49. Maka hasilnya adalah sama dengan 5 tambah 49 adalah 54.
Jadi nilai C kuadratnya adalah 40 dan di sini adalah 54. Berarti C kuadratnya ini adalah lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat. Jadi di sini yang membentuk segitiga siku-siku adalah yang nomor 1 saja. Karena di sini sesuai dengan syarat segitiga siku-siku yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 7, perhatikan gambar di bawah, ini gambarnya. Pada segitiga ABC di atas, jika besar sudut A sama dengan 30 derajat dan panjang AB 5 akar 3 cm, maka panjang BC dan AC berturut-turut adalah, jadi di sini AB-nya adalah 5 akar 3, jadi AB di sini adalah 5 akar 3 cm. Ini kita akan cari BC dan AC-nya. Di sini memakai sudut khusus. Jadi sudut khususnya di sini 30 derajat, maka di sini adalah 60 derajat. Maka ini sesuai dengan perbandingan sisi dari segitiga siku-siku yang mempunyai sudut khusus. Di sini 30, di sini 60 derajat. Maka di sini adalah 90. Jadi di sini depan sudut 60 ini akar 3, kemudian depan sudut 30 ini adalah 1, dan sisi miring ini adalah 2. Jadi perbandingan sisinya adalah ini. Berarti di sini AB ini adalah akar 3, berarti di sini per akar 3. Kemudian di sini dimisalkan di sini adalah X, berarti X ini adalah ini 1, berarti ini per 1. Kemudian di sini dimisalkan Y, berarti Y ini adalah per 2. Maka kita cari nilai X dan Y-nya atau nilai sisi BC dan AC-nya. Berarti memakai perbandingan sisi ini. Jadi di sini kita nyari BC-nya, jadi BC-nya ini adalah per 1, jadi di sini per 1 sama dengan ini perbandingannya, jadi 5 akar 3 per akar 3. Jadi di sini per akar 3, karena di sini per akar 3, jadi 5 akar 3 per akar 3. Jadi ini bisa dicoret. Jadi BC ini adalah sama dengan 1 dikali 5. Ini satunya pindah ke sini. Berarti di sini adalah 5. Jadi 5 cm. Ini BC-nya 5 cm. Kemudian kita cari AC-nya. AC per, jadi perbandingan AC ini adalah per 2. Jadi di sini per 2 sama dengan, kemudian perbandingannya memakai ini. 5 akar 3 per 3. Jadi di sini 5 akar 3 per akar 3. Jadi akar 3-nya bisa dicoret. Kemudian 2-nya dipindahkan ke sini. Jadi AC-nya adalah sama dengan, ini 2 dikali 5 adalah 10. Jadi 10 cm. Jadi nilai BC-nya adalah 5 dan AC-nya adalah 10 cm. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 8, jika X 61, 11 merupakan triple Pythagoras dan 61 bilangan terbesar, maka nilai X adalah, jadi di sini kita akan mencari nilai X dari bilangan triple Pythagoras ini. Ini 61 ini adalah bilangan terbesar, ini sudah diketahui, berarti nilai X-nya ini adalah akar dari 61 kuadrat dikurangi dengan ini, jadi 11 kuadrat. Jadi di sini sama dengan, karena diketahui sisi miringnya atau sisi terpanjangnya, berarti ini dikurangi. Berarti kita hitung di sini akar dari 61 kuadrat adalah 3721, kemudian dikurangi dengan 11 kuadrat adalah 121. Maka di sini sama dengan akar dari 3721 dikurangi 121 adalah 3600. Jadi akar dari 3600 ini adalah 60. Jadi X-nya ini adalah 60. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 9, bilangan berikut yang bukan merupakan triple Pythagoras adalah, jadi di sini dari pilihan jawaban ini kita akan mencari yang bukan triple Pythagoras. Jadi syarat triple Pythagoras ini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dengan C-nya ini adalah sisi yang terbesar atau sisi yang terpanjang. Jadi kita cek satu persatu pilihan dari A, B, C, D ini. Jadi di sini yang A terlebih dahulu. Jadi yang A ini, A-nya adalah 3, kemudian B-nya adalah 4, kemudian C-nya adalah 5.
Maka kita cek, jadi C kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi C kuadrat ini 5 kuadrat, berarti 5 kuadrat ini adalah 25. Kemudian A kuadrat plus B kuadratnya adalah sama dengan A-nya adalah 3, jadi 3 kuadrat, plus B-nya adalah 4, berarti 4 kuadrat. Maka di sini sama dengan 3 kuadrat adalah 9, ditambah 4 kuadrat adalah 16. Maka hasilnya adalah 9 tambah 16, yaitu 25. Berarti ini sama, jadi di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini benar triple Pitagoras. Kemudian pilihan yang B ini adalah ini, jadi A-nya adalah sama dengan 12, kemudian B-nya adalah sama dengan 16, kemudian C-nya adalah sama dengan 20. Maka di sini C kuadratnya adalah sama dengan 20 kuadrat. Jadi 20 kuadrat ini adalah 400. Kemudian A kuadrat plus B kuadrat, yaitu sama dengan A-nya 12, berarti 12 kuadrat, ditambah dengan B-nya adalah 16, jadi 16 kuadrat. Maka di sini sama dengan 12 kuadrat adalah 144, ditambah dengan 16 kuadrat adalah 256. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan 144 ditambah 256 adalah 400. Berarti nilainya sama. Jadi di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini benar triple Pitagoras. Kemudian pilihan yang C. Jadi yang C ini A-nya adalah sama dengan 4, kemudian B-nya adalah sama dengan 6, kemudian C-nya adalah sama dengan 9. Ini nilai C kuadratnya adalah sama dengan 9 kuadrat. 9 kuadrat hasilnya adalah sama dengan 81. Jadi ini C kuadratnya, kemudian A kuadrat plus B kuadratnya adalah sama dengan A-nya adalah 4, berarti 4 kuadrat, ditambah dengan B-nya adalah 6, jadi 6 kuadrat, sama dengan 4 kuadrat ini 16, ditambah 6 kuadrat ini adalah 36. Maka hasilnya di sini sama dengan 16 tambah 36 adalah 52. Jadi nilai C kuadratnya adalah lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Jadi nilai C-nya 81 dan nilai A kuadrat plus B kuadratnya 52. Berarti ini lebih besar. Kemudian yang D-nya ini adalah ini. Jadi A-nya adalah sama dengan 10, kemudian B-nya sama dengan 24, kemudian C-nya adalah sama dengan 26. Maka nilai C kuadratnya adalah sama dengan 26 kuadrat. Jadi 26 kuadrat ini adalah 676. Kemudian nilai A kuadrat plus B kuadratnya yaitu sama dengan ini A-nya adalah 10, jadi 10 kuadrat, ditambah dengan B-nya adalah 24, jadi 24 kuadrat. Maka di sini sama dengan 10 kuadrat adalah 100, kemudian ditambah dengan 24 kuadrat adalah 576. Maka hasilnya adalah 100 tambah 576 adalah 676. Jadi nilai C kuadratnya adalah sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ini merupakan triple Pitagoras. Jadi yang merupakan triple Pitagoras adalah yang A, B, dan D. Jadi yang bukan adalah yang C, karena yang C ini adalah C kuadratnya lebih dari A kuadrat plus B kuadrat. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, ini jawabannya. Kemudian nomor 10, panjang diagonal ruang kubus dengan panjang rusuk 12 cm adalah. Jadi di sini kita akan cari panjang diagonal ruang kubus. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu kubusnya. Jadi ini kita gambarkan, misalkan ini adalah gambar kubusnya. Jadi gambar kubus ini seperti ini. Ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi misalkan ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Maka kita akan cari diagonal ruang kubusnya. Jadi diagonal ruang kubus ini adalah dari A ke titik G. Jadi dari A ke titik G ini adalah
AG. Jadi diagonal ruang kubus ini adalah AG-nya. Jadi AG ini sisi yang terpanjang dari segitiga ACG. Jadi dari segitiga ACG ini, AG ini sisi yang terpanjang. Jadi akan kita cari diagonal ruangnya. Jadi AG ini memakai rumus dari Pitagoras, yaitu akar dari, karena AG ini sisi terpanjang dari segitiga ACG, berarti di sini adalah AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Jadi untuk mencari AG ini rumusnya adalah seperti ini. Ini memakai rumus teorema Pitagoras. Jadi segitiganya adalah ACG. Di sini kita cari sisi AC-nya terlebih dahulu. Jadi rusuk kubusnya ini 12, berarti sisinya ini sama semua, 12, 12, dan 12 semuanya. Kemudian kita akan cari diagonal sisi dari bidang ABCD ini. Jadi di sini 12, kemudian di sini BC-nya juga sama 12. Ini sudut 90 derajatnya di sini. Berarti ini segitiga siku-siku ABC. Jadi segitiga siku-siku ABC. Berarti di sini kita cari sisi AC-nya. Jadi di sini AC adalah sama dengan akar dari ini AC ini sisi yang terpanjang, berarti dijumlahkan. Jadi di sini AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Berarti di sini sama dengan akar dari AB-nya adalah 12, jadi 12 kuadrat ditambah dengan BC-nya juga sama 12 kuadrat. Berarti hasilnya adalah sama dengan akar dari 12 kuadrat adalah 144 ditambah dengan 12 kuadrat adalah 144. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar dari 144 ditambah 144 adalah 288. Jadi ini AC-nya, akar dari 288. Atau kita uraikan di sini, jadi kita sederhanakan. Di sini hasilnya adalah akar dari 144 dikali akar 2. Jadi diuraikan menjadi akar dari 144 dikali akar 2. Hasilnya adalah sama dengan 12 akar 2. Jadi akar dari 144 ini adalah 12. Jadi akar 2-nya tetap. Jadi 12 akar 2 cm. Ini sisi AC-nya. Jadi sisi AC-nya adalah ini 12 akar 2 cm. Maka kita bisa cari nilai AG-nya karena AC-nya ini sudah dihitung. Jadi sama dengan akar dari, ini AC-nya kita pakai akar ini supaya memudahkan perhitungan. Jadi di sini adalah akar dari 288 ini dikuadratkan, kemudian ditambah dengan CG-nya. CG ini adalah panjang sisi kubusnya, yaitu ini adalah 12, karena panjang rusuk atau panjang sisinya adalah 12 cm. Berarti di sini adalah 12 kuadrat. Jadi di sini sama dengan akar dari 288 dikuadratkan adalah 288. Jadi dikuadratkan akarnya hilang, kemudian ditambah dengan 144. Jadi 12 kuadrat ini adalah 144, maka hasilnya adalah sama dengan akar dari 288 ditambah 144 adalah 432. Jadi hasilnya di sini sama dengan ini akar dari 432 ini kita uraikan. Jadi akar dari 432 ini adalah perkalian dari akar 144 dikali dengan akar 3. Jadi penguraian ini berarti hasilnya di sini sama dengan akar 144 ini adalah 12, kemudian akar 3-nya tetap, jadi 12 akar 3. Jadi nilai AG-nya adalah ini 12 akar 3 cm. Ini panjang diagonal ruangnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, 12 akar 3 cm. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai teorema Pitagoras.